Prajurit TNI AL datangi Polsek Kalasan, Sleman terkait komentar miring di medsos soal KRI Nanggala 402. Kita berserta rekan-rekan senior, junior, Lanal Yogyakarta bergabung di Polsek Kalasan dengan merebaknya di Facebook yang mencoreng saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Semoga saudara-saudara kita tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekandung Bumi Moro siap Kita sampaikan bahwa telah menerima laporan dari korban penghinaan. Sampai sekarang sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kita akan kenakan dugaan tindak pidana penghinaan. Maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum. Karena memang status dua individu ini memang masuk dalam ranah proses peradilan umum. Sehingga konsekuensinya sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer. Kapoldanya udah diganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya. Prajurit TNI AL mendatangi Polsek Kalasan, Sleman terkait komentar miring di media sosial. Hal tersebut dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terkait salah satu oknum Polsek Kalasan yang berkomentar miring di medsos. Salah satu anggota Polsek Kalasan yang diketahui bernama Aibda Fajar Indriawan berkomentar kurang baik soal tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kedatangan TNI AL di Polsek Kalasan, Sleman diunggah akun Instagram @infokomando hari ini. Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Instagram @infokomando. Prajurit TNI AL mendatangi Polsek Kalasan untuk minta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban komentar miring di medsos terkait tenggelamnya KRI Nanggala yang diduga dilakukan oleh oknum Polsek Kalasan bernama Aibda Fajar Indriawan. Mohon maaf nih, kami sedang berduka atas gugurnya rekan-rekan kami. Bila tidak berempati, tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya diam. Begitulah sambungnya menambahkan. Sebagaimana diketahui, kabar duka atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 telah disampaikan oleh Panglima TNI. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto pada Instagramnya juga disampaikan bela sungkawa atas kejadian tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan bela sungkawa yang paling mendalam untuk tragedi yang menimpa kapal Republik Indonesia Nanggala 402. Seluruh prajurit yang telah gugur adalah putra-putra terbaik bangsa. Saya yakin seluruh pengabdian mereka tidak akan sia-sia. Demikian ucap Prabowo. Prabowo Subianto juga berharap seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Ia juga menitipkan kedaulatan laut Indonesia kepada awak KRI Nanggala 402 yang telah gugur. Kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kekuatan. Negara ini berhutang budi terhadap rasa kehilangan yang kalian rasakan ini. Begitulah ucap Prabowo Subianto. Polisi yang berkomentar miring terkait musibah KRI Nanggala dipanggil pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Oknum polisi membuat postingan bersifat tidak bersimpati terhadap peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 akhirnya dipanggil pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Oknum itu adalah Aibda Fajar Indriawan yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Kalasan, Sleman. Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, tampak Aibda Fajar tengah duduk di depan tim penyidik Polda Yogyakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, sejumlah prajurit TNI mendatangi langsung Polsek Sleman untuk meminta klarifikasi kepada Aibda Fajar atas unggahannya tersebut. Aksi para prajurit TNI itu didasari jiwa solidaritas yang saat ini sedang berduka atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala di perairan Bali. Para prajurit TNI AL itu tak hanya meminta klarifikasi tetapi juga pertanggungjawaban terkait komentar miring tersebut. Peristiwa kedatangan para anggota TNI AL itu pun viral di media sosial. Aibda Jafar diperiksa lantaran telah mengunggah postingan di akun Facebooknya dengan menuliskan komentar tidak pantas terkait musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402. Hal itu menimbulkan kemarahan dari kalangan masyarakat setelah komentarnya itu viral di media sosial. Prajurit TNI AL kepung Polsek Kalasan, satu polisi diamankan. Sebuah video berdurasi singkat viral di media sosial.
Dalam video itu nampak beberapa orang anggota TNI Angkatan Laut yang sedang mendatangi kantor Polsek Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan mereka untuk mencari Aibda Fajar, oknum anggota polisi dari Polsek Kalasan yang diduga telah berkomentar negatif tentang peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Karopenmas Divhumas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, saat ini masih melakukan koordinasi dengan Polda Yogyakarta untuk proses kasus tersebut. Masalah itu nanti Kabid Humas Polda Jogja, saya telepon. Pak Kabid akan menjelaskan itu semua. Itu masalah di Jogja. Demikian kata Rusdi. Begini kondisi terkini awak KRI Nanggala di kedalaman 850 meter. KSAL tak berani pastikan nasib mereka. KRI Nanggala dipastikan tenggelam setelah mengalami blackout hingga Sabtu. Sebab dengan matinya sistem kelistrikan, maka perlahan tetap pasti kapal selam 402 itu tenggelam. Bahkan kini posisi KRI Nanggala 402 sudah ditemukan di kedalaman 850 meter bawah Laut Bali pada Sabtu, 24 April 2021. Kondisi ini dianggap sangat berbahaya bagi penyelamat, sebab di kedalaman 800 meter, para ahli menilai tekanan air sangat berat, bahkan bisa mengalami keretakan seperti yang terjadi pada KRI 402. Hal itu terlihat dari serpihan-serpihan yang keluar dan diduga merupakan barang-barang dari KRI Nanggala. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana nasib 53 awak KRI Nanggala di kedalaman 850 meter? Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksmana Yudo Margono tak berani pastikan, sebab evakuasi baru akan dilakukan. Sebab dia baru bisa memberikan jawaban tentang nasib 53 awak KRI Nanggala setelah evakuasi mulai berjalan. Sebab pada kedalaman 700 meter hingga 800 meter, maka evakuasi akan sangat berbahaya. Apalagi sejauh posisi kapal baru terdeteksi, tetapi posisi pastinya masih dilacak. Perlu peralatan canggih yang dilakukan untuk evakuasi pada kedalaman 700 meter. Apalagi menurut Yudo, setelah dilakukan upaya pencarian selama 3 hari, KRI Nanggala 402 sudah terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. Namun demikian, keberadaan pasti kapal selam tersebut belum bisa diketahui. Dengan kedalaman 850 meter ini, maka pihak TNI akan mengatur upaya evakuasi dengan 2 pilihan. Sebelum evakuasi KRI Nanggala 402 tersebut, hal yang paling penting dilakukan adalah mendeteksi dan memastikan keberadaan KRI 402 tersebut. Unsur-unsur kita yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter. Demikian kata Yudo dalam jumpa pers di Bali pada Sabtu 24 April 2021. Kapal Singapura bisa melakukan deteksi. Diakui Yudo, untuk deteksi itu memang tak mudah. Perlu peralatan canggih dan kapal Singapura memiliki kemampuan tersebut. Sebab untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, memiliki alat yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter. Maka kita tempatkan bersama KRI Regal jika itu terbukti Nanggala. Kita tindak lanjuti dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura. Dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura, demikian kata Yudo. Lalu pertama dengan metode diembus, yaitu memasukkan selang pada pipa yang terdapat pada kapal selam untuk kemudian diangkat naik. Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicelupkan dengan selam bungkus sehingga bisa naik. Demikian jelasnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan robot. Teknologi itu saat ini dimiliki oleh Singapura yang diberi nama MV Swift Rescue. Swift Rescue punya Singapura juga memiliki kapal selam mini yang memberi sebagai robot di bawah itu untuk memasang peralatan. Demikian tambahnya. Kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi korban karena belum ketemu. Masih ditemukan ini barang, kita tidak bisa menduga-duga kondisi korban. Harapannya dengan evakuasi baru bisa kita temukan. Demikian ujar Yudo saat konferensi pers pada Sabtu 24 April. Tidak ada bukti serpihan atau apapun dari korban, jadi enggak bisa menduga seberapa kondisinya. Demikian ujar Yudo. Namun saat ini TNI dibantu KNKT, Basarnas, Polri, dan negara lainnya mengerahkan semua upaya untuk menemukan keberadaan kapal selam yang membawa 53 awak tersebut. Bukan ledakan. Sebelumnya diberitakan TNI menyatakan KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali dalam isyarat subsung atau tenggelam. Hal itu dipastikan setelah kru pencarian menemukan sejumlah barang dari KRI Nanggala 402. Barang-barang yang ditemukan yaitu peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange berisi pelumas periskop kapal selam. Ditemukan juga alat yang dipakai ABK Nanggala untuk sholat dan spons